Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir qawli amma ba'du. Alhamdulillah sobat RSNO dimanapun berada, jumpa lagi dalam channel RSNO, dalam YouTube RSNO, dalam segmen ngaji ngopi, ngatur jiwa, ngolah pikir, noto hati tradisi santri. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita berikutnya, dawuh daripada Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, yaitu ayyuhal walad, duhai anakku, yang bagi laka ayyakuna qauluka wa fi'luka muwafiqan lisyar'i, idzil ilmu wal amalu bilaqtida'i syar'i dhalalah, wa yang bagi laka alla taghtarra bisyahdi wa tammatis sufiyati li anna suluka hadha tariqi yakunu bil mujahadah wa qat'i syahwatin nafsi wa qazli hawaha bi sayfi riyadhah la bi dhammati wat turhan. Ya, duhai anakku, sebaiknya ucapan dan perbuatanmu itu sesuai dengan syariat, karena ilmu dan amal tanpa mengikuti syariat adalah sesat. Idil ilma wal amalu bilaqtida'i syar'i dhalalah, sebaiknya kamu tidak tertipu dengan keanehan dan hal-hal yang menakjubkan para sufi, karena menempuh perjalanan di jalan ini adalah dengan mujahadah, menghentikan kesenangan nafsu dan memeranginya dengan riyadhah yang diserupakan pedang, bukan dengan keanehan dan perbuatan tak berguna atau omong kosong. Jadi artinya begini, setiap kehidupan kita ini sudah diatur di dalam agama, dalam Al-Quran dan hadis. Maka apapun yang kita lakukan, amal apapun yang kita lakukan, ini harus berpedoman pada Quran dan hadis. Karena apa? Jika tidak berpedoman pada Quran dan hadis, maka semua yang kita lakukan hanya berdasarkan akal kita atau nafsu kita yang hanya mengajak pada kesenangan atau kecocokan diri kita sendiri. Ya. Nek cocok ya oke, kalau nggak cocok ya enggak. Karena tidak berdasar. Tapi kalau akal kita giring untuk mengikuti syariat, maka kita melakukan sesuatu itu dengan dasar syariat, bukan dengan dasar akal kita senang atau tidak, cocok atau tidak. Jadi nek sing cocok di enake sesuai karo akale, dalile ya disesuaikno karo kecocokane. Nek gak cocok dalile gak digawe. Gitu. Makanya Allah itu, makhluk itu ada tiga macam. Ada makhluk Allah itu yang diberikan oleh Allah akal dan nafsu, yaitu manusia. Ada yang hanya diberikan oleh Allah akal saja, tidak diberi nafsu, yaitu malaikat. Makanya malaikat itu punya akal tapi tidak punya nafsu, sehingga gak melet karo wong ayu. Bayang nek malaikat itu seandainya punya nafsu, pas suruh nyatet, sing dicatet elek wong ayu, eman-eman nih kalau masuk neraka. Iya, nah, mending dicatat api aja. Nah, kalau punya nafsu, karena dia punya nafsu, kok seneng aku dengan orang ini, wah gitu. Akhirnya orang nak seneng itu kan nggak tega untuk mencatat sing jelek. Nah, makanya malaikat itu untuk mengasihi itu tidak ada, malaikat itu tidak dikasih oleh Allah hanya diberi akal. Ada lagi makhluk yang tidak diberi nafsu, tidak diberi akal. Apa contohnya? Tumbuh-tumbuhan.
tumbuh-tumbuhan itu ndak ada nafsu, ndak ada akal. Jadi sampean ngerokok seret, sampean bokon itu, yo diam aja dia. Dia juga ndak protes. Nah, gitu. Dia hidup tapi tidak diberi akal, tidak diberi nafsu, sehingga dia juga tidak punya keinginan dia. Nah, untuk gini. Nah inilah. Makanya dari situlah maka akal ini harus nafsu ini harus digiring, harus dituntun dengan syariat. Ya. Jangan hanya terkecoh dengan sesuatu yang kelihatan lahirnya saja. Kadang-kadang kita ini kalau hanya berdasarkan akal, ya bukan syariat, kita melihat seseorang itu bisa juga hanya melihat dari bungkusnya saja. Di sini juga disebutkan ya, perjalanan karena menempuh perjalanan di jalan ini, menempuh jalan untuk tasawuf, untuk mendekat diri kepada Allah, itu perlu mujahadah, menghentikan kesenangan nafsu, memeranginya dengan riyadhah yang sungguh-sungguh. Yang riyadhah itu serupakan pedang agar kita tidak terbawa oleh nafsu. Maka harus kita tahan keinginan-keinginan yang tidak membawa kemanfaatan, keinginan-keinginan yang merugikan, itu harus kita potong. Kita menghentikan itu. Ya, bukan dengan keanehan. Kadang-kadang orang itu mau berhenti sesuatu itu karena melihat keanehan daripada sesuatu. Dia melihat, dia mengikuti itu juga kadang-kadang karena mengikuti dari sesuatu yang aneh. Suatu contoh mana kita yang bukan makomnya biasanya seneng ikut sing bukan level kita makomnya. Ada seorang wali majdub misalnya, sholat kok auratnya kebuka. Ya, dia sholat dengan auratnya kebuka. Kita ngikut-ngikut makam kebuka, apa-apa ngikut wali yo. Sholat ya auratnya kebuka kayak apa-apa. Nah, padahal itu makom yang kita tidak sampai pada makom itu. Kita tidak boleh mengikuti orang sealim apapun, wali besar atau apapun. Kalau kita mau mengikuti hanya dengan syariat, kita tidak boleh mengikuti dengan membawa buta. Ya. Siapapun dia ketika tidak berjalan dengan syariat jangan diikuti. Nah, kita pilih, kita mengagumi seorang wali. Ya. Tapi bukan level kita untuk melakukan, bukan makom kita. Maka kita harus tetap memegang syariat, gak kena dia tuntunan. Contoh kayak gini, Nabi Khidir, ini kan juga Nabi wali juga, kekasih Allah. Nabi Khidir itu membunuh anak kecil. Terus kita mau ikut gitu. Nabi Khidir itu mata dia anak cah cilik gak boboh. Akhirnya kita, karena apa? Di belakang hari anak itu nanti orang tuanya soleh. Kalau anak itu di belakang hari dia tidak menjadi anak soleh, bisa mencelakakan orang tuanya, maka dibunuh. Sampai guaya kayak makom itu. Ada anak kecil sampean pateni ae. Lu HP mati bocah cilik iku daripada rong karuan wong tuane apik soleh, khusuk ngalim. Nah, daripada ngono gede ketoke mursal saiki. Wis patikan aja. Nah, dipateni gak apa-apa. Nah, kita berusaha seperti itu karena ada makom yang tidak kita bisa mengikuti cara makan, cara dan ibadah. Orang-orang yang sudah makomnya sudah tinggi, kita tidak boleh mengikuti itu. Karena itu bukan tuntunan. Itu hanya untuk diri mereka sendiri, bukan untuk kita contoh gitu. Ya, makanya perlu itu. Makanya kita dibekali oleh Allah akal dan nafsu. Ya, jangan hanya dengan keanehan-keanehan. Ya, sampai nganut patuh hanya dengan keanehan seseorang. Ya, wong iku nek dibacok gak tedas ngono wali, wah wong hebat itu. Bukan dengan itu, tapi lihatlah dia beribadah kepada Allah. Syariatnya dia bagaimana? Kita melihat dengan syariat. Ya. Yang itu mulai ketahuilah, makanya penting pengertian. Jadi ini untuk agar kemurnian kelurusan kita dalam beribadah itu harus memakai itu.